Selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul bersama di gereja ini ya, untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai pada hari ini. Hanya Tuhan merupakan harapan bagi kita dan sebagai penolong juga bagi kita untuk melewati hari-hari yang sulit hari ini. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu melindungiku.
aku diberkati. Tadi kayaknya belum semua deh. Mungkin ada yang lagi sakit kantongnya gitu ya. Tetap kita harus bilang puji Tuhan aku diberkati. Apa kabar saudaraku? Puji Tuhan aku diberkati ya. Selamat memasuki minggu pertama di bulan Februari tahun 2023 ini ya. Gak kerasa ya, kita udah di bulan Februari lagi. Kemarin sih baru ada pohon Natal ya, baru beres-beres dekorasi. Tapi waktu berjalan cepat. Tadi ngobrol sama salah seorang asal, kayaknya waktu itu berjalan begitu cepat betul, saudaraku. Saudara kerasa nggak? Udah hari Minggu lagi, udah buka toko lagi, udah anak-anak udah kuliah lagi gitu kan? Yang anak-anak kuliah ya, terasa begitu cepat ya. Dan bagaimana perasaan saudara tentang kehidupan? Apakah semua merasa baik-baik saja? Semuanya oke-oke aja? Atau saudara merasa cemas? Wah, katanya tahun ini tahun yang resesi ekonomi. Atau merasa was-was. Bahasa Jerman ya, was-was itu. Was-was itu bukan bahasa Indonesia loh. Merasa was-was, dak-dikduk, tempat luluh gitu ya. Nih, aduh, ini gimana nih keadaan? Merasa takut. Banyak orang takut, ya, takut kekurangan, takut nggak bisa makan, takut nggak sukses, ya, takut sakit, takut masa depannya suram, ya, takut nggak nikah, ya, takut suami atau istrinya selingkuh, ya. Secara manusiawi wajar nggak sih? Halo, hello. Secara manusiawi wajar nggak merasa takut? Wajar, ya. Tetapi untuk kita orang-orang percaya, untuk kita anak-anak Tuhan, itu bukan sesuatu yang wajar. Perasaan takut itu bukan sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena kita punya hope, ya. Karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, judul firman Tuhan pada hari ini adalah tentang hope, ya. Artinya harapan. Tetapi saya beri singkatan, ya. Kalau saudara baca di sini, nah ini singkatannya, maksudnya holding ya, kalau saya hold ya. Nggak tahu bahasa Inggris yang benar nih. Saya yang bikin singkatannya. Hold apa holding ya? Hold on promises of God every day. Hope itu hold on promises of God every day. Artinya memegang janji Tuhan setiap hari. Mengapa kita harus memegang janji Tuhan setiap hari, saudara? Ya, karena janji Tuhan itu yang membuat kita punya kekuatan. Janji Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengatasi semua masalah yang harus kita hadapi. Saudara punya masalah nggak? Iya. Pasti punya masalah. Betul, Bapak punya masalah. Kalau saya tanya sama El, bukan El ya. Ini papahnya El ya. Mirip El ya. Punya masalah nggak? Pasti punya. Setiap orang punya masalah. Besar, kecil, tua, muda punya masalah. Nah, ketika kita memegang janji Tuhan, itu yang membuat kita menjadi kuat untuk mengatasi semua masalah yang ada. Ya, sehingga kita punya harapan. Tuhan itu akan menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Ya, saudara. Sekali waktu Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan menjadi sangat banyak sekali. Tetapi saudara tahu nggak? Janji Tuhan kepada Abraham pada waktu itu datang ketika Abraham berusia 100 tahun. Dan istrinya Sarah berusia 90 tahun. Secara manusia nih saudara, kira-kira Abraham khawatir? Percaya atau nggak percaya? Antara percaya dan tidak percaya. Ya, makanya dia katakan di dalam Kejadian 17 ayat 17 ya. Di situ dikatakan lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Ini menunjukkan secara psikologi ya, dia menunjukkan bahwa dia nggak percaya ya. Berkata dan tertawa dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi ada sesuatu yang tanda kutip impossible, betul? Sesuatu yang nggak mungkin. Karena
Dia udah berumur 100 tahun, udah tua, saudara. Saudara bisa bayangkan? Ada yang di sini usianya 100 tahun? Usianya berapa? Oh, 40. Ada yang 100 tahun? Paling tua di sini Pak Teddy kan? Pak Teddy. Saudara bayangkan, orang yang sudah tua 100 tahun akan melahirkan seorang anak, akan mendapatkan seorang anak, dan istrinya umur 90 tahun. Ada di sini wanita yang umur 90 tahun akan melahirkan seorang anak. Wah, belum hamilnya, gitu kan? Makanya Abraham tertawa dalam hatinya dan berkata, mungkinkah ini terjadi? Tapi pada akhirnya, janji Tuhan digenapi. Abraham menjadi bapa segala bangsa dan keturunannya menjadi sangat banyak sekali. Termasuk saudara saya, kita ini keturunan Abraham. Makanya ada lagunya waktu zaman sekolah minggu dulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, ya kan? Banyak sekali anaknya, ya. Jadi ketika saudara menghadapi situasi yang impossible, situasi yang tidak mungkin di dalam studi saudara, di dalam belajar saudara, di dalam usaha saudara, pekerjaan saudara, dalam rumah tangga, di dalam relationship, ada situasi-situasi di mana saudara akan menghadapi sesuatu yang impossible. Dan saudara harus catat, ingat baik-baik bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1, 2, 3. Haleluya. Saudaraku, ketika kita melihat dunia sekitar kita saat ini, ya pada kenyataannya memang betul hari-hari ini adalah hari-hari yang susah. Susah cari duit. Saya kenal dengan beberapa pengusaha lokal di Sukabumi, ya, tapi dia udah disebut konglomerat Sukabumi lah. Kemudian juga beberapa pengusaha di nasional, ya, dia juga salah satu konglomerat di Jakarta, di metropolitan. Dia katakan seperti ini, sama. Dia katakan, mereka katakan gini, Pak, sudah bertahan aja udah bersyukur. Udah bagus katanya. Udah bertahan aja udah bagus. Ya. Jadi artinya keadaan memang sangat sulit. Belum lagi ada kejahatan. Banyak kejahatan yang terjadi. Ya. Ada orang-orang yang berbuat jahat. Ada orang-orang yang berbuat licik. Ya, ada orang-orang yang punya niat jahat sama kita. Ada juga bahaya-bahaya yang sekeliling kita mengancam kehidupan kita, setiap saat, ya. Tetapi ketahuilah, firman Tuhan katakan jangan takut. Kita nggak usah takut. Kenapa, ya, coba kita baca ayatnya. Ini janji Tuhan buat kita, nggak usah kita takut. Yesaya 41 ayat 10. Bunyinya seperti ini. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Janganlah takut. Sebab apa? Sebab aku menyertai engkau. Terus, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa. 3 kali Tuhan sebut dirinya, aku Tuhan, jangan takut, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ngarang lagu ini. Ya, supaya kita hafal. Saudara pernah hafal nggak ayat ini? Sering dibaca, ada yang lupa-lupa ya. Lagunya gini, ingat ya? Janganlah coba nyanyi sama-sama tanpa musik ya. Tanpa musik ya. Di atas. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudaraku. Itu janji Tuhan buat kita semua, bahwa Tuhan akan menyertai kita, akan menolong hidup kita dan memberi kemenangan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu janji Tuhan tentang kemenangan ya.
kita akan berikan. Dan masih banyak lagi janji-janji Tuhan dalam buat kehidupan kita, saudaraku. Janji tentang kesehatan, ya, janji tentang kemakmuran, janji tentang kebahagiaan, janji tentang kesuksesan dan keberuntungan, saudaraku. Dan semua itu tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus baca Alkitab setiap hari. Apa? Baca Alkitab setiap hari. Saya tidak menghakimi, tapi saudara kan punya handphone semua kan? Nah, di handphone saudara udah download Alkitab belum? Kayak ada yang belum. Betul ya? Udah semua ya? Karena gini, kita kan nggak mungkin bawa Alkitab kemana-mana, ya kan? Tapi kita bawa handphone kemana-mana, betul? Di dalamnya harus ada Alkitab. Sekarang, saudara, ketika saudara khawatir, misalnya takut, saudara jangan, jangan gitu. Kalau saudara lupa ayat Alkitabnya, saudara tinggal masuk ke Alkitab, ya. Terus saudara ke mode mencari, saudara ketik takut, itu keluar semua ayat-ayat tentang takut. Saudara bisa pilih itu. Dan itu pasti menguatkan kita. Saudara ketik tentang khawatir, itu ada ayat-ayat tentang khawatir semua. Ya, jadi kalau anak-anak muda udah semua download Alkitab, oke. Ya, jangan sampai nggak ada. Ya, oke. Sehingga kita bisa membaca Alkitab setiap hari. Dan ketika kita membaca Alkitab setiap hari, kita mengetahui janji Tuhan. Seperti tadi Yesaya 41 ayat 10. Kita mengetahui janji Tuhan bahwa Dia akan menyertai kita, bahwa Dia akan menolong kita dan memberikan kemenangan. Ya. Dan kita bisa hold on promises of God every day. Memegang janji Tuhan setiap hari. Ya. Nah, bagaimana janjinya? Promises of God itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, percaya. Sama-sama katakan percaya. Percaya. Ya. Paulus menulis dalam Roma 4 ayat 22-1. Sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Ketika saudara mengetahui janji Allah di dalam firman Tuhan, ya, semua tertulis tentang kesehatan, kemakmuran, tentang berbagai hal. Saudara. Allah itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Tuhan tidak pernah ingat janji. Dia selalu menepati janjinya. Ya, bahkan ketika Tuhan menepati janjinya, nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Baca Matius 21 ayat 22. 1, 2, 3. Yesus menjawab, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, seru. Ya. Di kisah ini luar biasa, seru. Dikatakan pertama kali percaya dan tidak bimbang. Kalau kamu mengatakan kepada gunung itu pindah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ini Tuhan tidak ngomong pada waktu itu, Tuhan tidak bicara soal satu ilustrasi atau kiasan. Betul-betul Tuhan menunjuk kalau engkau bilang dan tercampaklah gunung itu ke dalam laut, itu akan pindah ke dalam laut. Ya, jadi saya teringat beberapa waktu yang lalu saya pernah bahas ya, bahwa di Mesir ada sebuah gunung sama gedung sama ya Pak, tingginya gitu kan. Ini salah ngomong. Ada sebuah gunung namanya Gunung Mukhatam, tulisannya Mukhatam gitu, ya. Dan ini real story bahwa gunung itu pindah sejauh 3 km ke arah timur kota Kairo, Mesir. Dan itu terjadi.
Jadi detail ceritanya gini, saudara nanti boleh searching di Google ya, bahwa ini adalah real story dan dicatat dalam sejarah Mesir. Jadi bukan cerita-cerita isapan jempol ya. Pada waktu itu di tahun 1800-an itu ada Kristen Koptik namanya yang terdesak di daerah Mesir ya. Terdesak oleh agama lain. Nah, di situ agama lain ini mengutip ayat ini ya. Kalau benar Tuhanmu hidup ya, buktikan ayat ini. Tercampaklah gunung itu. Pokoknya pindahkan gunung ini. Kalau betul, buktikan. Dikasih waktu beberapa hari ya untuk mempersiapkan diri katanya, sehingga gunung itu bisa pindah. Kalau tidak, orang-orang Kristen Koptik pada saat itu akan dimusnahkan, akan dihancurkan, akan dibunuh dan dilenyapkan dari kota Mesir. Dan ini ditulis dalam sejarah ya. Terus mereka bersiap-siap selama beberapa hari. Dan tiba saatnya ketika mereka waktunya ditentukan, itu orang-orang yang menekan orang-orang Kristen Koptik dan seluruh masyarakat berkumpul di hadapan gunung, namanya Gunung Mukata. Mereka berdoa kepada Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Kami mau Engkau melakukan mujizat pada hari ini. Kurang lebih doanya seperti itu. Tuhan, tolong kami semua. Semua berseru bersama-sama, gunung ini pindah. Mungkin seperti itu ya, dengan kekuatan doa mereka. Apa yang terjadi? Gunung itu terangkat. Sehingga di sejarahnya dikatakan ada sinar matahari masuk melalui celah-celah gunung yang terangkat itu. Dan gunung itu benar-benar pindah ke sebelah timur kota Kairo. Sampai detik ini, kalau kita nanti sekali waktu bisa ke sana ya, kalau ada yang mau ke Mesir nanti ajak saya. Saya pengen ke Gunung Mukata. Itu pindah 3 kilometer. Makanya di sana didirikan gereja, ya, didirikan gereja di sana. Benar-benar pindah. Dan mujizat terjadi. Ya. Jadi ketika saudara percaya dan tidak bimbang, di ayat itu dikatakan asal saudara percaya dan tidak bimbang, maka hal-hal ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Saudara katakan amin 3 kali ya. Saudara percaya bahwa saudara akan sehat? Amin. Saudara percaya bahwa saudara akan makmur? Amin. Saudara percaya akan berhasil dan beruntung? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ketika saudara percaya dan tidak bimbang, maka semua keajaiban itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, asal percaya. Sama-sama katakan percaya. Dan yang kedua, bagaimana agar promises of God, agar janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bertindak. Sama-sama katakan bertindak. Ya, janji Tuhan seringkali terjadi ketika kita mulai bertindak. Hampir 99% janji Tuhan itu terjadi ketika kita bertindak. Ya, dasar firman Tuhan itu dalam Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang sedang saudara kerjakan, itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Ingat baik-baik. Tetapi kalau saudara telusuri lebih dalam lagi, Dia turut bekerja. Dan ketika nanti hasilnya misalnya nggak baik, Dia turut bekerja untuk menggagalkan rencana saudara. Ya, jadi nggak semua rencana itu baik, karena kan kita nggak tahu masa depannya. Wah, rencana saya A, ya. Tuhan bilang enggak, rencanamu B. Tapi ketika saudara melaksanakan rencana A itu, Tuhan turut bekerja sehingga Tuhan bisa membelokkan nggak ke rencana yang A, tetapi ke rencana yang B, sehingga mendatangkan kebaikan buat kita. Itu arti yang lebih dalam dari ayat Roma 8 ayat 28. Ya. Nah, saudaraku Petrus bisa berjalan di atas air ketika Yesus memanggil Petrus, Petrus ke sini. Dan mujizat terjadi ketika Petrus mulai melangkahkan kakinya. Ketika dia mulai bertindak, dia berjalan. Aku
Aku bisa berjalan di atas air. Ya. Daud mengalahkan musuh terbesar bangsa Israel, yaitu Goliat, terbesar dan terkuat. Ya, ketika Daud mulai berlari mendatangi Goliat, dan akhirnya apa? Daud bisa mengalahkan Goliat dengan mudah dan memancung kepala, memenggal kepala. Yosua di bawah pimpinannya, benteng Yeriko bisa dirobohkan. Tapi bukan ketika Tuhan bilang benteng itu akan dirobohkan, enggak. Ketika mereka mulai bertindak, mereka mengelilingi benteng itu berapa kali? Ya, 7 kali. Hari yang pertama terjadi gempa bumi. Enggak. Hari kedua enggak terjadi apa-apa. Ketiga enggak terjadi apa-apa. Ini melambangkan prosesnya. Keempat enggak terjadi apa-apa. Kelima enggak terjadi apa-apa. Keenam tidak terjadi apa-apa. Ketujuh tidak terjadi apa-apa juga. Saudara nanti baca ayat. Dan hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi benteng itu 7 kali. Hari yang ketujuh keliling yang pertama terjadi apa-apa? Enggak. Terus tidak terjadi apa-apa sampai yang ke-6. Tapi ketika mereka menyelesaikan pada hari yang ke-7, jadi 7 kali ditambah 7, ya. Mereka berkeliling benteng Yeriko yang besar itu, yang kuat itu. Terjadi gempa bumi yang dahsyat dan benteng itu dirobohkan. Ketika Daniel melihat kuasa Tuhan, ya, melihat mulut-mulut singa yang lapar tertutup, bukan ketika dia berada di atas, ketika Daniel ada di lubang singa. Ya. Kemudian Elia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, bukan ketika dia tidak berbuat apa-apa. Bahkan ketika Elia menantang 450 nabi Baal itu untuk bertaruh mana Tuhan yang sesungguhnya, maka terjadi mujizat. Ya, ketika Elia memulai tantangan tersebut, dan akhirnya Elia mengalahkan nabi-nabi Baal tersebut. Kemudian juga ada perempuan yang sakit pendarahan di Alkitab ditulis. Ya, ketika itu perempuan itu ingin disembuhkan, tapi tidak disembuhkan dari jarak jauh, enggak. Ya, perempuan itu berjuang untuk menerobos kerumunan orang, dan dia berusaha untuk menjamah Yesus. Karena dia imannya, dia bilang gini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika perempuan ini berlari, ya mungkin banyak orang, saya mau jamah Yesus. Kira-kira udah terjadi kesembuhan belum? Belum. Tapi ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, terjadi kesembuhan. Dan kira-kira Tuhan tahu nggak? Tahu. Dia tahu ya. Ada yang ngejar. Tapi Tuhan biarkan. Dia melihat iman perempuan ini. Dan ketika dijamah, padahal banyak yang jamah Tuhan Yesus, pasti. Banyak yang megang itu Tuhan Yesus, gitu ya. Pasti banyak di tengah kerumunan orang. Ya, bukan hanya orang itu aja, tetapi ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, bukan badannya loh. Kalau lebih detailnya, kalau nggak salah ujung jubahnya ketika dijamah gitu, itu ada kuasa yang keluar dan perempuan itu sembuh. Jadi ketika kita mulai bertindak, ketika kita mulai melakukan pekerjaan kita, maka Tuhan beserta dengan kita. Tuhan turut bekerja untuk memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita sesuai dengan janjinya. Amin, saudaraku. Ya, sama-sama katakan bertindak. Bertindak. Ya, jadi jangan diam aja. Mulai untuk bertindak. Yang ketiga, bagaimana janji Tuhan itu ya terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Yaitu berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Berdoa. Banyak orang bilang percuma, pastor, berdoa terus, dia mah akan berubah. Dia mah udah keras kepala kayak batu. Percuma doa terus juga, dia udah divonis oleh dokter seminggu lagi akan meninggal. Percuma berdoa terus, ya
usahanya pasti akan bangkrut. Saudaraku, justru ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita memperoleh janji Tuhan. Saudara pernah dengar nggak orang ngomong kayak gitu? Percuma lah doa-doa terus, dia mah nggak akan berubah. Percuma lah doa-doa terus juga, dia memang begitu desanya. Justru ketika kita berdoa, ada perubahan terjadi. Ya. Jadi kita jangan sekali-sekali melecehkan Tuhan, jangan sekali-sekali menghina Tuhan, jangan sekali-sekali meremehkan kuasa doa, jangan sekali-sekali merecehkan tentang kuasa doa. Justru di dalam doa itu ada kuasa yang besar yang mampu untuk merubah segala sesuatu. Ya. Bahkan diperkuat dengan satu ayat, mengapa kita harus berdoa? Yakobus 4 ayat 2. Kita baca sama-sama. Ya, 2-3. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu Tidak berdoa. tidak berdoa, saudaraku. Jadi doa itu harus kita lakukan, harus kita kerjakan agar ketika janji-janji Tuhan tentang khawatir, tentang hal-hal yang lain itu terjadi dalam kehidupan kita harus berdoa. Artinya kita harus meminta kepada Tuhan. Ask God, minta kepada Tuhan. Siapa bilang kita nggak boleh minta, saudara? Minta sama Tuhan. Karena Tuhan katakan, ya kamu nggak minta sih, kamu nggak berdoa sih, jadi kamu nggak peroleh apa-apa. Jadi kita harus minta. Ya, apa yang kita minta pasti Tuhan berikan. Coba Matius 21 ayat 22, sama-sama baca. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Jadi ini sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita tanpa batas, unlimited. Paling suka kalau kita berada di satu ruangan atau satu tempat yang unlimited wifi-nya. Wah cepet banget ya, berapa Mbps, wah cepet banget gitu, paling seneng banget ya. Tapi kalau udah lemot, ya kan? Nah Tuhan ini memberikan kepada kita tidak dibatasi, unlimited, seru. Betul nggak, seru? Ayatnya dikatakan apa saja yang kamu minta, dibatasi nggak? Minta yang wajar-wajar aja ya? Enggak, seru. Pakai bahasa aslinya juga sama. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, if you believe, you will receive whatever you ask in prayer. Apa saja yang kamu minta, kamu akan terimanya kalau kamu percaya. Ya, jadi kalau saudara minta apapun juga, Tuhan akan berikan buat kehidupan kita. Ya, dan doa ini saya tulis prayer changing everything. Doa itu mengubah segala sesuatu. Doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Ya, kekayaan kita, kekuatan kita, kehebatan kita belum tentu bisa mengubah segala sesuatu, tetapi doa, ya, prayer changing everything. Doa itu mengubah segala sesuatu, ya, bisa mengubah keadaan yang buruk jadi baik karena doa, ya. Bisa mengubah yang lemah jadi kuat, yang miskin diperkaya, yang jatuh dibangkitkan. Maka berdoalah untuk keluarga saudara. Saudara, fungsinya doa itu luar biasa, bisa mengubah segala sesuatu. Mungkin uang saudara nggak cukup untuk mengubah orang tersebut, untuk keluarga kita. Mungkin saya ingin membantu keluarga saya, misalkan saya punya keluarga yang berkekurangan. Uang saya terbatas, membantu dia berapa lama, berapa banyak gitu. Tetapi doa bisa mengubah kehidupannya. Jadi peran penting banget, saudara. Sangat penting sekali. Kalau saudara ingin mengubah segala sesuatu, keadaan yang buruk jadi baik, keadaan yang sakit jadi sehat, saudara berdoa. Dan di dalam doa sudah Tuhan jamin unlimited. Apapun yang engkau minta, Tuhan akan memberikan. Berdoa, ya. Itu akan terjadi sesuatu yang dahsyat dan akan mengubah segala sesuatu menjadi baik. Ya, haleluya. Ya, minta kepada Tuhan agar janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara akan terjadi. Amin, saudaraku. Sama-sama kan katakan berdoa.
Bilang sama sebelahnya, udah berdoa belum? Puji Tuhan ya. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan buat kita semuanya. Berharap pada Tuhan setiap hari. Hope. Ya, hope itu artinya, kalau nggak salah saya tulis holding ya. Maksudnya saya salah terjemahan. Atau yang benar hold apa holding? Memegang itu holding kalau maksudnya. Holding on promises of God every day. Hope ya. Holding atau hold on promises of God every day. Memegang janji Tuhan setiap hari. Percaya. Apalagi tadi? PBB. Percaya. Bertindak. Berdoa. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Katakan amin 3 kali. Amin. 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 Hidup saudara pasti bahagia. Hidup saudara pasti sehat. Saudara pasti mampu berhasil beruntung kemanapun saudara pergi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Dan nanti musik untuk maju ke depan. Puji Tuhan. Kita akan simpan firman Tuhan ini baik-baik dalam hati kita, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Mulai hari ini saudara punya harapan dalam Tuhan. Mulai hari ini saudara akan melihat janji Tuhan yang besar terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau selama ini mungkin saudara tidak melihat kebaikan Tuhan, tidak melihat janji-janji Tuhan, atau belum melihat, hanya sebagian kecil. Mulai hari ini ketika saudara melakukan firman Tuhan, ketika saudara memegang janji Tuhan, maka saudara akan melihat kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin saudaraku. Bangkit berdiri, kita akan angkat pujian. Ku punya Tuhan yang besar. Yes, kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Aku bersama percaya kuasa-Nya, ku terima kemenangan dari lebih semangat lagi. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih ya Allah ya Bapa Doh, atas kasih-Mu Bapa. Di pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan telah memberikan firman-Mu oleh hamba-Mu ya Tuhan Yesus, yang memberikan kami kekuatan di dalam iman kami kepada-Mu Bapa. Dalam menghadapi kehidupan ini Bapa, kami bersyukur Tuhan oleh firman-Mu memberikan kekuatan bahwa kami senantiasa harus berharap selalu kepada-Mu Bapa. Di dalam menghadapi segala apapun juga permasalahan-permasalahan kehidupan kami Bapa, senantiasa kami ingin berharap kepada-Mu. Tanpa pengharapan kepada-Mu, kehidupan kami adalah kesia-siaan Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini memberikan semangat baru dalam menghadapi kehidupan ini Bapa. Dan Tuhan, kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami ini sehari-hari, sehingga hidup kami penuh dengan keberhasilan dan kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda-Mu, dan biarlah kami yang menerimanya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami sehingga layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, hari ini kami akan juga membagikan akte baptisan ya kepada 7 orang saudara yang kemarin sudah dibaptis. Jadi nanti saya panggil orang yang akan menerima akte baptisan untuk bisa maju ke depan ya. Saya akan membacakan. Bapak Loh Yong Hok, silahkan maju ke depan. Yang kedua, Tesalonika Immanuela. Yang ketiga, Elvin Wijaya. Yang keempat, Helen Wijaya.
bisa ditolong panggilin Helen sama Mini sama Zeva ya. Iya, belum turun ya. Yang keenam Mini Inri, yang ketujuh Zevanya Gabriela Hopsama. Ambil fotonya, diabadikan ya. Dan nanti di situ udah ada nama baptisnya, ya, di akte baptisannya. Selanjutnya kita akan menjalankan persembahan jajakan satu kali berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpuji
Dan Kau selalu menepati janji-janji-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan sepanjang minggu ini kami akan melihat janji Allah akan terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa akan kami alami Tuhan Yesus. Sehingga kami akan membesarkan nama Tuhan. Sehingga kami akan bercerita kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami dan kami alami secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan dan juga persembahan persepuluhan yang sudah dipersembahkan untuk Tuhan pada hari ini Bapak. Berkati sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan memberikan berlipat-lipat kali ganda sampai berkelimpahan, mencurahkannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang. Kami akan lihat Tuhan Yesus penyertaan Tuhan terus di dalam rumah tangga kami. Dalam setiap apa yang kami kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Dan pujian nama-Mu. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan mari akan pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan.